Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan Bunda Tira dan Usep. Kali ini kita ada di Maluku Utara. Oh, Maluku Utara itu di mana? Adanya di sebelah timur dari Pulau Jawa, Usep. Kita ini sekarang ada di Pulau Jawa. Ini cerita di Maluku Utara. Uh, kita ada di Maluku Utara ya Bunda ya. Nah teman-teman dengernya cerita Bunda, cerita dari Maluku Utara. Nah pada zaman dulu ada sepasang suami istri dengan 2 orang anak. Yang pertama bernama Obia Moloku dan yang kedua adalah Obia Mikara. Laki-laki, yang pertama perempuan. Nah, pekerjaan dari ayah mereka adalah melaut atau nelayan. Emangnya dekat pantai? Iya, di sana Maluku Utara itu kebanyakan banyak pulau-pulau, Usep. Nah, tentu saja pulau-pulau kan dikelilingi oleh laut. Jadi pekerjaannya sebagai nelayan. Suatu saat ketika ayahnya berlayar, dia tidak kembali lagi. Aduh, tenggelam Bunda. Atau ada badai? Ya, pokoknya ayahnya setelah melaut tidak kembali lagi. Akhirnya ibunya yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan kedua anaknya. Suatu hari Usep, ibunya mau pergi berkebun, berladang, tapi anak-anaknya ditinggal di rumah. Lalu ibunya menasehatin, kalian kalau ibu belum pulang, jangan makan telur ikan yang di atas meja. Mereka berdua lalu menganggukkan kepala. Tanda mengerti Usep. Jadi kenapa Bunda gak boleh makan telur ikan di atas meja? Ya Bunda juga gak tahu, begitu ceritanya Usep. Nah ternyata ibunya berkebun lama sekali sampai Obia Mikara itu kelaparan. Wah, kelaparan? Nanti makannya apa Bunda? Nah, Obia Mikara ingin makan telur ikan yang ada di atas meja. Oh, jangan. Itu kan katanya gak boleh sama ibunya. Iya, kakaknya Obia Moloku juga bilang gitu. Gak boleh, nanti ibu marah. Kamu ingat kan pesan ibu? Jangan makan telur ikan di atas meja. Tapi Obia Mikara langsung menangis. Aku kan lapar. Lalu kalau aku lapar, kan harus makan itu. Lalu makan apa? Betul juga ya Bunda ya. Kalau nggak ada makanan lain, pasti pinginnya telur ikan yang ada di atas meja. Betul. Akhirnya kakaknya nggak tega ngelihat adiknya menangis, lalu kelaparan. Akhirnya dikasihlah telur ikan yang ada di atas meja. Terus gimana jadinya? Ya nggak tahu Usep, ibunya belum datang. Nah saat ibunya datang, Obia Mikara langsung minta gendong ibunya. Lalu ibunya mengayun-ngayunkan Obia Mikara sehingga Obia Mikara tertawa terpingkal-pingkal. Tapi tiba-tibanya ibunya langsung terdiam. Kenapa udah kok tiba-tiba diam? Dia melihat sisa telur ikan di giginya Obia Mikara. Waduh, ketahuan ini. Iya Bunda, iya Usep ketahuan. Lalu ibunya terdiam. Akhirnya ibunya marah pada kedua anaknya. Kenapa kamu melanggar aturan yang ibu buat? Kan ibu sudah bilang jangan makan telur ikan. Kenapa kalian makan telur ikan? Lalu Obia Moloku bilang, habisnya Obia Mikara nangis terus. Tapi kan aku kan lapar. Ibunya langsung diam. Tiba-tiba ibunya lari keluar. Lalu kedua anaknya mengikuti lari terus. Ibunya lari ke dekat pantai dan naik di atas batu. Lalu kedua anaknya melihat apa yang dilakukan ibunya. Ibunya langsung berkata,
"Hei batu, membelahlah." Tiba-tiba batu yang di depannya itu membelah menjadi dua bagian. "Hah? Kok bisa gitu ya Bunda ya?" Iya. Lalu tiba-tiba ibunya meloncat masuk ke dalam batu tersebut. Oh, melompat masuk ke batu tersebut. Terus. Lalu ibunya bilang, "Batu, mengatuplah." Batu mengatup dan mengubur ibunya di bagian dalam. Aduh, lalu gimana kedua anaknya Bunda? Anaknya keduanya yang menangis Usep ketika ibunya menghilang di dalam batu tersebut. Mereka menangis dan meraung-raung meminta ibunya untuk kembali pulang. Tetapi ibunya tidak pernah kembali. Mereka berdua akhirnya menyesal. "Iya, karena makan telur ikan itu ya Bunda." Iya, ternyata memang tidak boleh makan telur ikan tersebut. Karena kalau makan tersebut ibunya harus masuk ke dalam batu Usep. Kasihan banget kedua anak tersebut ya Bunda. Iya, dan batu tersebut disebut dengan batu belah. Karena batu itu bisa membelah Usep. Atau disebut dengan batu badaong, bahasanya orang Maluku. Dan batu tersebut ada di daerah Maluku Utara. Oh, jadi batu belah itu ada? Iya. Nah, ceritanya batu belah itu begitu. Awalnya ada batu belah tersebut Usep. Nah Usep, dari cerita itu ada pesan moralnya. Ini si kecil, Usep bisa. Jadi pesan moralnya ya harus menghormati ibu atau orang tua dan harus mematuhi perintah orang tua atau ibu. Betul Usep. Nah teman-teman juga begitu ya. Harus hormat sama ibu kamu. Dan juga harus patuh terhadap perintah ibumu. Nah teman-teman, sekianlah cerita dari daerah Maluku Utara. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya teman-teman. Nah, kembali lagi nanti cerita rakyat dari daerah Nusantara lainnya. Dadah!